Permisi Pak. Iya, silakan masuk. Terima kasih Pak. Silakan duduk. Oh, Naisna ya? Iya Pak, saya Isnania dari kelas 12 IPS 1. Kemarin saya melakukan perjanjian dan Bapak melalui WhatsApp Pak untuk melakukan konseling individual ini. Oh, Naisna yang kemarin WA ya? Iya Pak. Oh, kabar Naisna, kalau itu gimana? Kabar baik Pak. Kalau itu sudah sarapan tadi kan? Sudah sarapan dulu Pak. Kamu sudah sarapan, berarti bagus ya, sudah bisa semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Iya Pak. Bagaimana Naisna dengan kesibukannya hari ini? Kebetulan hari ini ada kegiatan di OSIS Pak. Setelah sekolah ini ada rapat. Oh, berarti Naisna ini sangat aktif ya ikut organisasi di sekolah. Iya Pak. Kalau boleh tahu kabar keluarga Naisna gimana? Alhamdulillah semuanya sehat Pak. Oh, sehat. Sebelumnya Bapak mau nanya nih, Naisna tahu nggak tujuan Naisna menemui Bapak sebelumnya? Sudah tahu sih Pak, untuk melakukan konseling individual Pak dengan Bapak. Ya. Baik. Jadi di sini apakah Naisna sebelumnya pernah melakukan konseling? Tidak pernah Pak, ini pertama kalinya saya melakukan konseling dengan Bapak. Oh iya. Baik. Di sini Bapak akan jelaskan apa itu konseling. Konseling adalah bantuan yang diberikan kepada individu, dan di sini Bapak sebagai konselor yaitu sebagai pembantu Isna nanti untuk menyelesaikan masalah Naisna. Oh jadi begitu ya Pak, konseling itu suatu bantuan yang Bapak berikan kepada saya untuk memecahkan permasalahan yang sedang saya hadapi ya Pak. Iya, nah terus di konseling itu juga terdapat asas-asas, yaitu Bapak ambil contohnya seperti asas kerahasiaan, asas kemandirian, terus asas keterbukaan, asas kesukarelaan. Jadi maksud dari asas-asasnya itu bagaimana Pak? Oh, asas-asas tersebut ya. Jadi di sini namanya ada asas kesukarelaan. Jadi Naisna datang secara kesukarelaan kepada Bapak, secara sukarela. Terus ada juga namanya tadi kan asas keterbukaan. Jadi di sini Naisna Bapak harap terbuka tentang permasalahan yang Naisna sedang hadapi. Terus ini juga yang paling penting ada asas kerahasiaan. Di mana asas kerahasiaan ini nanti misalnya Naisna berkeluh kesah atau bercerita tentang masalahnya itu tidak akan Bapak bocorkan kemanapun. Jadi rahasia ini hanya kita dua yang tahu. Jadi ada lagi namanya tadi asas kemandirian. Jadi Naisna datang secara mandiri ke sini, kayak apa ditemani teman-temannya atau oleh guru yang mendampingi Naisna seperti itu. Oh jadi seperti itu. Ya, apakah Naisna sudah mengerti? Paham. Baik. Baik Pak, saya sudah paham. Tapi di dalam konseling ini berapa lama ya Pak untuk berjalannya konseling? Kira-kira Naisna setelah ini ada kegiatan apa? Iya Pak, karena saya jam 9 nanti ada kelas lagi pelajaran matematika. Oh, pelajaran matematika, berarti kita manfaatkan waktu istirahat selama 40 menit ini ya. Berapa jam sekarang itu sudah oke, di sini jam 8 ya. Jadi di sini ada namanya, kalau di konseling itu ada namanya time limit. Jadi kita bisa melakukan konseling selama 40 menit. Apabila itu tidak selesai, mungkin bisa kita lanjutkan besok atau pada saat Naisna sedang tidak sibuk. Baik. Ya udah, kalau begitu kita mulai saja ya langsung, karena waktu kita terbatas kan selama 40 menit. Jadi begini Pak, saya itu sedikit kebingungan karena kan sekarang saya udah memasuki kelas 12. Nah, udah semester 2, sebentar lagi saya akan kan melakukan ujian kan Pak. Terus saya akan melanjutkan ke perkuliahan, ke perguruan tinggi. Nah, di sini saya itu sedikit kebingungan Pak untuk memilih jurusan apa yang harus saya ambil di perguruan tinggi nanti. Saya kan di sini minatnya di bidang kesenian Pak, tapi saya dipaksa sama orang tua saya itu harus di bidang hukum. Oke, lanjutkan terus. Jadi di sini saya tuh bingung Pak, saya harus memutuskan pemilihan saya sendiri atau saya harus mengikut pilihan orang tua saya Pak. Oh, jadi di sini Naisna tuh bingung ya, ingin setelah lulus SMA masuk ke jurusan yang Naisna minati atau pilihan orang tua seperti itu ya? Iya Pak. Saya sangat bingung dan kecewa akan karir saya di masa depan Pak. Apakah saya harus mengikuti kata hati saya atau pilihan orang tua saya?
Jadi di sini Naisna itu merasa kecewa dengan diri Naisna sendiri ya. Iya Pak, apakah saya harus mengikuti kata hati atau pilihan orang tua saya Pak? Tapi kalau saya memilih dari pilihan orang tua saya, pasti di sini saya akan terpaksa Pak nanti berkuliahnya. Pasti saya akan malas-malasan dan akhirnya saya akan berhenti juga kan Pak. Itu yang saya takutkan. Ujung-ujungnya saya akan mengecewakan orang tua saya Pak. Jadi di sini Naisna itu bingung nanti kalau misalnya ikut jurusan orang tua itu Naisna menjalaninya dengan tidak senang hati. Iya Pak. Bahkan kalau misalnya Naisna mengikuti kemauan Naisna atau di bidang yang Naisna apa namanya yang bisa yang bisa inginkan, Naisna sangat semangat tapi bertentangan dengan orang tua. Iya Pak, tidak diizinkan juga. Jadi di sini Naisna tuh bingung, sangat cemas dengan masalah karir Isna ya, apalagi dengan karir masalah SMA setelah lulus nanti ya, dari jurusan itu. Oh iya Pak, karena gara-gara masalah ini kan saya jadi takut dan cemas Pak, karena saya tidak ada fokus dalam belajar dan saya takutnya nanti pas waktu saya ujian itu tidak konsentrasi Pak, gara-gara saya tidak fokus dalam belajar. Jadinya itu jelas sangat mengganggu saya Pak. Oh, jadi di sini Bapak mengerti, jadi dikarenakan hal ini, jadi apa yang sudah Isna persiapkan untuk ujian nanti, apa yang sudah Isna pelajari, di sini Isna itu takut konsentrasinya hilang, jadi semua yang Isna pelajari nanti semuanya akan hilang pada saat ujian kan? Iya Pak, jadinya sebenarnya kan masih ada waktu 2 bulanan kan Pak untuk menghadapi ujian. Tapi saya tuh takut dan cemasnya tuh sekarang Pak, udah mulai dari sekarang tuh saya udah takutnya nanti saya salah mengambil jurusan di masa depan kan Pak, di perguruan tinggi nanti. Bagaimana kalau saya tidak kuliah aja ya Pak? Atau bagaimana Pak? Jangan kalau gitu. Di sini nanti kamu bisa merugikan ada dua aspek yang merugikan, yaitu masa depan kamu dengan orang tua kamu. Nah jadi di sini nanti kamu kalau misalnya nggak kuliah akan kesusahan untuk mencari jenjang pekerjaan. Jadi nanti namanya ada jenjang karir. Nah di situ kan otomatis diperlukan semakin tinggi tahunnya maka semakin tinggi juga pendidikan yang harus kita tempuh untuk mendapatkan pekerjaan. Saya sangat takut Pak, sangat kecewa juga sama diri saya sendiri. Saya juga sangat sedih Pak, karena saya tidak dapat memutuskan ini dengan sendiri seperti Pak. Tapi di sini Bapak dapat memahami kegelisahan dan ketakutan Naisna terhadap masa depan Naisna. Ya, berarti di sini Naisna tuh masih belum memahami minat dan bakat Naisna di bidang apa. Jadi jalan keluarnya itu bagaimana ya Pak? Jadi di sini tentang jalan keluarnya itu pada Naisna sendiri. Jadi kalau Bapak mau pertanyaan ini boleh nggak Bapak bertanya? Jadi di sini apa sih hal yang Naisna sukai? Kalau saya itu sukanya di bidang kesenian Pak, seperti menari, menyanyi, melukis, menggambar seperti itu Pak. Jadinya saya lebih mengarah ke hal-hal seperti itu Pak. Oh berarti di sini Naisna suka hal-hal yang seperti berbau seni atau seperti membuat lukisan, iya, menari atau membuat teater drama seperti itu ya? Iya Pak, benar sekali. Nah, kira-kira jurusan apa sih yang cocok sesuai dengan minat dan bakat Naisna? Kalau menurut saya Pak, saya kan lebih minat dan bakatnya itu di bagian kesenian Pak. Atau jurusan yang mengarah ke kesenian seperti kesenian melukis atau yang bikin-bikin kesenian gitu loh Pak, yang kerajinan gitu. Iya, kayaknya cocok di menggambar gitu ya. Nah, di sini jadi Naisna tuh bisa mengikuti bidang yang Naisna sukai sesuai dengan minat Naisna, daripada nanti Naisna mengikuti kata-kata yang orang yang tidak Naisna suka. Takutnya pada saat Isna menjalani itu nanti ada paksaan, jadi paksaan sehingga Isna menjalaninya dengan setengah hati, jadi Naisna nanti menjalaninya setengah-setengah gitu, atau bahkan dampak buruknya itu Naisna kuliahnya bisa tidak lulus.
Jadi itu Pak yang dari tadi saya takutkan kan Pak, misalnya saya memilih keputusan dari orang tua saya takutnya saya malas-malesan karena saya kan tidak menyukai hal-hal yang kayak gitu kan Pak. Dia saya takutnya itu nanti saya berhenti di tengah jalan Pak. Jadi di sini saya harus lebih memilih dengan minat dan bakat saya ya Pak. Dan berarti saya di sini harus memilih apa kata hati saya dan saya harus menyenangi hal tersebut Ya, seperti itu ya Pak. pasti harus menempati sesuai hobi Naisna dan minat Naisna. Tapi di sini coba Naisna pelan-pelan dulu terangkan ke orang tua Naisna, beri mereka pemahaman kalau Naisna itu ada minat dan bakat di bidang sini. Misalnya Naisna tadi kan mau masuk jurusan kesenian kan, di sini kalau misalnya Naisna punya bakat menggambar atau lebih tunjukkan kepada orang tua Naisna bahwa ini loh minat bakat saya, ini loh bidang yang ingin saya geluti untuk karir saya nanti. Jadi tapi betul secara pelan-pelan pemahaman, terus Naisna diberikan juga Naisna berkuliah itu dengan benar-benar seperti itu. Baik Pak, saya akan menyampaikan kepada orang tua saya atas keputusan yang akan saya putuskan di perguruan tinggi saya nanti Pak. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak karena Bapak sudah meluangkan waktunya dan memberikan saran kepada saya untuk pemecahan masalah saya ini Pak. Baik, kita sama-sama Naisna. Jadi di sini Naisna harus belajar semangat, terus jangan putus asa dalam belajar. Jadi Naisna jadi harus persiapkan apa itu namanya, persiapan Naisna menuju perguruan tinggi itu yang matang-matang ya, seperti itu. Nah jadi semoga di sini juga Bapak doakan Naisna juga mendapatkan nilai yang bagus dalam ujian supaya Naisna nanti bisa menggapai cita-cita Naisna. Ya, itu Bapak minta kecil dulu. Sekarang sudah jam 8.40 ya, jadi kita akhiri pertemuan ini Naisna. Jadi pertemuan ini bisa kita akhiri. Terima kasih ya Pak sudah memberikan saya saran. Kalau begitu saya izin pamit dulu ya Pak ke kelas karena kan sebentar lagi ada ini. Baik, kita mau. Ya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama.